guys, welcome to my channel. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Sekarang aku mau kasih tips ke kalian gimana sih caranya merawat misfi kita agar tidak bau atau tidak menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Tapi sebelum videonya aku mulai, seperti biasa aku minta ke kalian untuk di subscribe dulu ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik dari aku. Oke, langsung aja aku mulai videonya. Yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah sebelum kalian memegang misfi kalian, semisalnya itu sehabis buang air kecil ataupun buang air besar, kalian wajib banget yang namanya membersihkan tangan kalian terlebih dahulu dengan sabun atau dengan cairan pembersih tangan, hand wash, pokoknya dengan sabun supaya tangan kalian bebas bakteri dan juga kuman. Itu wajib banget kalian lakukan pokoknya sebelum kalian menyentuh bagian misfi kalian. Kenapa? Karena tangan-tangan yang kotor bisa menyebabkan bakteri tertinggal di daerah misfi kalian yang menyebabkan bakteri itu berkembang biak dan akan menimbulkan bau-bau tidak sedap gitu guys. Nah, setelah itu kalian membersihkan misfi kalian itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Kenapa? Karena dari belakang, bagian belakang itu kan tempat pembuangan air besar sehingga suka banyak kuman dan bakteri. Sehingga dengan membersihkan dari belakang ke depan itu menyebabkan bakteri itu ikut ke depan gitu guys. Makanya kenapa kalian harus membersihkan bagian misfi kalian itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Memang awal-awalnya kita pasti akan kagok atau tidak terbiasa, tapi lama-kelamaan pasti kalian akan terbiasa melakukan hal seperti itu gitu guys. Memang agak sedikit berbeda, biasanya kan bersihin kan dari belakang ke depan. Nah kalau ini untuk yang belum tahu, kalian bersihkannya dari depan ke belakang ya, jangan terbalik lagi. Langkah yang kedua yaitu jangan pakai sabun pembersih, even itu sabun mandi ataupun sabun pembersih kewanitaan. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena waktu itu aku sempat konsultasi ke dokter karena saat itu aku pernah mengalami yang namanya keputihan yang cukup mengganggu. Jadi waktu itu aku ke dokter, kemudian memeriksakan gimana cara menghilangkan keputihan. Ternyata keputihan dan penyebab bau di daerah kewanitaan itu antara lain disebabkan oleh sabun pembersih guys. Jadi dari dokter aja nyaranin kalau kita tuh membersihkan daerah kewanitaan cukup dengan air mengalir. Ingat, cukup dengan air mengalir aja, jangan gunakan sabun, apalagi sabun mandi gitu guys. Kenapa? Karena bisa membunuh bakteri baik yang terdapat di daerah misfi kita. Apa sih gunanya bakteri baik yang terdapat di misfi kita? Nah, gunanya bakteri baik itu sendiri adalah untuk melawan bakteri jahat yang ingin masuk atau berkembang biak ke daerah misfi kita, sehingga dengan ada bakteri baik yang ada di daerah misfi kita bisa membantu melawan bau di daerah misfi kita gitu guys. Kalau kita pakai sabun otomatis apalagi dengan menggunakan sabunnya itu berlebihan ya guys, itu bisa membunuh semua bakteri yang ada di daerah misfi kita, termasuk bakteri baik gitu guys. Jadi sehingga kalau bakteri baiknya sudah terbunuh atau hilang, otomatis ketika ada bakteri jahat yang tertinggal tidak ada lagi perlawanan gitu. Yang ketiga, misfi kita itu wajib kering, jangan sampai dibiarkan lembab. Kenapa? Karena dengan misfi yang lembab itu menyebabkan bakteri mudah sekali berkembang biak. Jadi saran aku, ketika kalian habis buang air kecil ataupun buang air besar, kalian wajib banget mengeringkan dengan handuk kecil ataupun tisu toilet. Kenapa? Karena supaya misfi kalian itu kering nih, saran aku kalian sediain di tas kalian itu handuk kecil yang bisa kalian bawa kemana-mana hanya untuk membersihkan bagian misfi saja sehabis kalian buang air kecil ataupun buang air besar gitu guys. Handuk tersebut juga harus kalian sering ganti. Kalau aku biasanya ganti handuk tersebut sekitar 2 hari, paling lambat 2 hari sekali. Aku sih biasanya rutin 2 hari sekali aku pakai handuk kecil yang biasa aku bawa-bawa. Misalnya aku
keluar rumah gitu, aku pasti bawa di tas handuk kecil untuk mengelap bagian misfi supaya selalu kering gitu guys. Yang selanjutnya, kalian harus memilih celana dalam yang berbahan dasar yang bisa menyebab keringat. Contohnya seperti katun. Katun adalah bahan yang paling gampang menyerap keringat. Sometimes mungkin kita ada di jalanan yang panas ataupun misfi kita itu lagi keringetan. Kalau kita pakai celana dalam yang berbahan dasar katun, pasti mudah sekali menyerap keringat sehingga tidak menyebabkan kelembapan gitu guys. Makanya pemilihan celana dalam yang dengan bahan dasar yang tepat itu sangat penting. Kalian jangan sampai memilih celana dalam yang berbahan dasarnya itu panas guys, karena otomatis kalau bahan dasarnya panas itu tidak menyerap keringat dan menyebabkan misfi kalian itu menjadi lembab yang menyebabkan sarang bakteri gitu guys. Terus cara selanjutnya supaya misfi kita itu tidak mudah bau, kalian itu harus sering mengganti celana dalam, terutama celana dalamnya ketika sudah basah. Misalnya kalian sedang berada di rumah, lalu celana dalam kalian tidak sengaja tersiram air atau tersemprot air, kalian lebih baik langsung ganti dengan celana dalam yang baru atau celana dalam yang bersih. Jangan dipakai lagi yang basah karena bisa menyebabkan kelembapan di daerah intim kita tersebut gitu guys. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan untuk sering-sering ganti celana dalam, apalagi terutama ketika sudah basah ya guys. Even itu basah karena apapun gitu. Kalaupun celana dalam kalian tidak basah, kalian pun wajib mengganti celana dalam sehari itu paling tidak 2 kali ya guys. Maksudnya jangan sampai kalian misalnya dari pagi sudah pakai celana dalam tersebut, lalu habis mandi sore kalian pakai lagi. Itu tidak disarankan untuk wanita ya guys, karena daerah intim kita memang mudah sekali lembab gitu. Nah yang terakhir, ketika kalian mengalami datang bulan, kalian harus sering-sering sekali mengganti pembalut guys gitu. Paling tidak kalian ganti pembalut itu setiap 3 jam sekali, agar tidak menimbulkan bau yang sangat menyengat. Kalian tahu kan kalau organ intim kita atau misfi kita ketika kita menstruasi pastinya akan jauh lebih bau daripada yang sebelumnya. Tidak selama menstruasi tidak terlalu lembab karena darah menstruasinya tersebut, karena kan sudah digantikan. Kalau kalian diamkan selama berjam-jam lamanya di dalam pembalut, itu pastinya akan menguap guys, dan akan jauh lebih bau daripada kalian yang lebih sering mengganti pembalut gitu guys. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk sering-sering ganti pembalut ya. Nah itu semua cara untuk merawat misfi kita agar tidak bau guys gitu. Sebenarnya cara yang tadi semuanya cukup mudah dan cukup simple untuk kalian lakukan. Mungkin karena belum terbiasa aja, nantinya kalian akan sedikit terlupa gitu guys. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, aku jamin kok misfi kalian akan menjadi lebih kering dan juga tidak akan menyebabkan bau gitu guys. Oke, kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Baik, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like dan di share ya, supaya yang lain mendapatkan manfaatnya juga. Sekian dari video aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.